Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal Undip Biologi tahun 2017. Kita mulai dari yang pertama. Nomor 41. Pada semua level organisasi menunjukkan bahwa biodiversitas, keanekaragaman mengacu pada keanekaragaman apa saja. Jadi, keanekaragaman makhluk hidup itu dibagi menjadi GSE. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, yang kedua jenis atau spesies, yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Jawabannya adalah C. Keanekaragaman gen contohnya adalah satu spesies yang sama tetapi berbeda varietas. Misalnya adalah keanekaragaman dari mangga. Ada mangga kueni, ada mangga gule, aromanis ya. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Ini satu suku, famili sama, tetapi berbeda spesiesnya. Contohnya seperti singa, harimau, kucing, nah itu. Kemudian yang terakhir keanekaragaman ekosistem, ini berbeda pada level ekosistem. Misalnya adalah hutan tropis, kemudian ada gurun. Nah, ini contoh keanekaragaman hayati. Jadi nomor 41 adalah C. Kita lanjutkan nomor 42. Cyanobacteria memiliki klorofil dan phycocyanin sehingga mampu hidup secara. Jadi salah satu kelompok dari Monera yaitu ada AC. Jadi Monera itu organisme uniseluler prokaryotik bersel satu dan belum memiliki membran inti. Yang pertama ada Archaebacteria, ini contohnya bakteri-bakteri primitif. Yang kedua ada Cyanobacteria, ini bakteri biru atau yang disebut sebagai ganggang biru. Dan yang terakhir bakteri sejati, namanya Eubacteria. Nah, sehingga di sini ada kata kunci yang menarik adalah punya klorofil. Ini pigmen berwarna hijau. Kalau phycocyanin ini pigmen berwarna biru. Nah, alga biru kenapa? Dia karena punya klorofil ya, bisa melakukan fotosintesis, bisa membuat makanan sendiri ya, maka dikenal sebagai organisme autotrof. Jadi bisa fotosintesis, itu membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya dengan cara mengubah karbon dioksida uap air, kemudian dibantu energi cahaya. Nah, nanti ditangkap oleh klorofil, maka terbentuk glukosa C6H12O6 dan ngasilin oksigen. Nah, inilah yang disebut sebagai organisme autotrof atau bisa membuat makanan sendiri dari zat anorganik diubah menjadi zat organik, dari CO2 diubah menjadi glukosa. Oke, kita lanjutkan nomor 43, sahabat cerdas. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut sebagai metagenesis. Nah, jadi lumut ini memiliki kemampuan untuk mengalami pergiliran keturunan. Organ kelamin betina yang menghasilkan ovum disebut, ini pergiliran keturunannya adalah rama, imut, anter, erma, dan arum. Jadi pertama berkembang biak dengan spora, nanti jatuh di tempat yang cocok menjadi ma, yaitu adalah protonema. Setelah itu menjadi imut, menjadi tumbuhan lumut. Nah, di tumbuhan lumut itu ada badan jantan. Badan jantan disebut sebagai anteredium, akan menghasilkan erma, berarti akan menghasilkan sperma. Kemudian ada badan betina yang disebut sebagai arum
berarti archegonium akan menghasilkan ovum. Jadi badan betina yang menghasilkan ovum adalah archegonium. Ini sahabat cerdas, jadi nomor 43 adalah A. Kita lanjutkan nomor 44. Kita turunkan sedikit ya. Organisme produsen merupakan organisme yang memanfaatkan apa? Jadi disebut sebagai organisme produsen itu adalah sebagai penghasil makanan. Nah, biasanya organisme produsen penghasil makanan itu disebut juga organisme yang sudah kita pelajari tadi, yaitu autotrof. Umumnya bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya, maka disebut fotoautotrof. Nah, bisa membuat energi makanan dari proses fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis, di mana fotosintesis itu kita jelaskan lagi butuh karbon dioksida air ya. Nah, sumber energinya adalah cahaya matahari, nanti ditangkap zat hijau daun klorofil, maka terbentuk zat makanan berupa glukosa C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Jadi, ini adalah proses yang dikenal sebagai metabolisme ya, atau reaksi kimia di dalam tubuh, tepatnya merupakan proses penyusunan anabolisme, penyusunan makanan, yaitu organik dari zat anorganik. Jadi yang tepat adalah organisme produsen memanfaatkan energi matahari ya langsung dari alam untuk proses metabolisme. Nah, jadi memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk membuat makanan sendiri, yaitu glukosa. Nomor 44 jawabannya D. Nomor 45. Kita turunkan. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang seperti apa? Nah, jadi sahabat cerdas, beberapa organ di dalam tubuh manusia itu berperan, ada kelenjar yang namanya endokrin, ada kelenjar eksokrin. Nah, ini endo ini dalam, ekso itu luar. Kalau endokrin itu biasanya kelenjar hormon. Eksokrin itu adalah kelenjar enzim. Nah, berarti yang namanya kelenjar eksokrin ya, itu disebut sebagai kelenjar penghasil enzim. Contohnya seperti lambung. Nah, ini disebut kelenjar eksokrin karena bisa menghasilkan enzim pepsin. Kemudian ada usus halus, duodenum. Nah, ini menghasilkan enzim. Contohnya ada kolesitokinin. Nah, seperti ini. Ada juga kelenjar ludah. Ya, kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin. Nah, ini contoh-contoh kelenjar eksokrin. Kelenjar-kelenjar di dalam sistem pencernaan adalah kelenjar eksokrin umumnya. Oke, sahabat cerdas, nomor 45 adalah E. Kita lanjutkan nomor 46. Enzim di lambung berperan sebagai apa? Nah, kita lihat di sini. Jadi, lambung itu disingkat sebagai laper. Jadi L-nya adalah lambung, bisa menghasilkan ada asam, kemudian ada enzim pepsin dan ada enzim renin. Nah, asamnya nanti HCl sebagai desinfektan atau mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin, sementara renin ini untuk mengemulsi susu. Nah, pepsin ini termasuk enzim protease, yaitu mengubah protein menjadi pepton dan proteosa. Nah, berarti jawabannya ini adalah memecah protein menjadi proteasa. Sahabat cerdas, nomor 46 adalah C.
Kita lanjutkan nomor 47. Beberapa jenis hormon tumbuhan antara lain adalah, jadi hormon tumbuhan itu sebenarnya ada hormon utama, ya. Itu ada 3 macam hormon utamanya, sahabat cerdas ya. SAK singkatannya ya. Hormonnya ada sitokinin. Kemudian yang kedua adalah auksin. Yang ketiga giberelin. Jadi proses pertama kali pertumbuhan itu dimulai dari pembelahan sel. Nah, ini sitokinin berasal dari kata sitokinesis. Auksin itu untuk pemanjangan sel. Makanya ada alat untuk mengukur pertumbuhan tinggi, namanya auksanometer. Kalau giberelin untuk pembesaran, seperti tanaman tumbuh raksasa ya, atau pelebaran. Nah, ini hormon utama. Selanjutnya setelah muncul proses pembelahan, pemanjangan, pembesaran, kemudian muncullah organ. Pertama kali ada organ akar, ya, terus ada organ batang dan ada organ daun. Abad ya. Nah, ini diinisiasi oleh hormon yang disebut sebagai kalin. Nanti kalinnya ada 3. Contohnya akar itu ada rizokalin. Nah, kemudian batang itu kaulis, maka ada kaulokalin. Dan daun itu filokalin. Nah, ini sahabat cerdas. Nah, selain ini juga ada hormon-hormon lain. Contohnya setelah tumbuh akar, batang, daun, kemudian tanaman ini berbunga. Nah, bunga itu hormonnya namanya antokalin. Setelah bunga, kemudian buahnya matang, ya, muncul buah. Nah, jadi buahnya jadi matang. Ini saja cerdas ya. Pematangan buahnya matang. Nah, ini ada hormon yang disebut sebagai gas etilen. Nah, setelah ini kemudian hormon ini adalah pemicu semua. Dari pembelahan, pemanjangan, pembesaran, tumbuh akar, batang, daun, bunga, buah, matang, sampai akhirnya tanaman juga ada proses pengguguran daun. Nah, pengguguran daun itu ada hormon namanya dormin atau hormon istirahat. Ya, namanya dormansi. Nah, atau yang disebut sebagai asam absisi. Nah, ini untuk pengguguran daun. Asam absisat. Nah, sama ya. Nah, jadi hormonnya ini A benar, ini ya, ini juga benar. Berarti semua A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E, sahabat cerdas ya. Oke, kita lanjutkan sementara. Kita lanjutkan ya, nomor 48. Ketika terjadi proses oksidasi di dalam sel, maka bahan makanan yang menghasilkan energi paling besar, jadi oksidasi itu pembakaran. Sahabat cerdas ya. Jadi pembakaran berarti makanan yang akan menghasilkan energi ya. Contohnya oksidasi, pembakaran makanan yang menghasilkan energi itu ada karbohidrat, ada lemak dan protein ya. Jadi yang makanan penghasil energi itu ini sahabat cerdas ya. Jadi vitamin mineral ini tidak akan menjadi energi. Yang bisa menjadi energi karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat 1 gramnya ada 4 kalori ya. Lemak ini bisa 9 kalori, kalau protein juga 4 kalori. Berarti yang menghasilkan energi paling besar dalam 1 gram 9 kalori adalah lipid, lemak. Jadi lemak atau lipid. Berarti 48 jawabannya A. Selanjutnya 49. Sahabat cerdas ya. Kita lihat pada tumbuhan proses mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Proses tersebut di dalam. Jadi sahabat cerdas berarti harus tahu tentang istilah mikrosporogenesis. Jadi mikrosporogenesis itu adalah proses pembentukan mikrospora. Ya, mikrospora itu disebut juga sebagai serbuk sari. Nah, tumbuhan itu ada bagian ya, ini ada putih ya, ada benang sari, ada kepala sari. Nah, organ
reproduksi jantan pada tumbuhan adalah benang sari. Benang sari. Jadi serbuk sari itu adalah alat sel gamet jantan ya, sel gamet jantan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi serbuk sari itu adalah gamet jantan. Nah, alat kelaminnya adalah benang sari. Nah, benang sari ini ada bagian yang digunakan untuk membentuk serbuk sari, yaitu adalah kepala sari. Nah, berarti proses mikrosporogenesis atau pembentukan serbuk sari itu di kepala sari atau yang dikenal sebagai antera. Nah, ini jawabannya adalah A. Sementara kalau gamet betina itu terjadi proses pembentukan di sini. Ada ovarium itu bakal buah, tepatnya di ovulum. Ya, di bakal biji. Nah, bakal biji itu namanya ovulum. Di sini tempat terbentuknya organ ya, organ kelamin betina yang kita sebut sebagai mega atau makrospora. Oke ya, sahabat cerdas. Kita lanjutkan nomor 50. Oke, kita lanjutkan nomor 50. Distribusi spesies lokal, regional maupun global. Jadi penyebaran ini ya, sahabat cerdas. Penyebaran spesies lokal, daerah sampai global dapat menjadi bukti pendukung teori evolusi. Nah, jadi salah satu banyak bukti evolusi ya, itu ada satu, adanya variasi dalam keturunan. Yang kedua, adanya fosil. Ya, yang ketiga nanti ada isolasi geografis. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada yang kita sebut sebagai homologi, perbandingan. Yang kelima ada embriologi, perbandingan pada vertebrata, dan ada alat tubuh yang tersisa. Nah, seperti ini. Ini bukti-bukti evolusi. Nah, ini singkatannya ada FAVI ya. FAVI. Jadi ada variasi, ada fosil, ini ada isolasi, homologi, embriologi, sama alat tubuh yang tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah satunya ada isolasi yang menjadi spesies endemik ya. Isolasi geografis. Nah, isolasi di suatu daerah, isolasi geografis. Nah, sehingga ada spesies-spesies yang disebut endemik lokal. Nah, ini kalau dia bisa menyebar di suatu daerah, berarti spesies itu global. Itu yang disebut spesies kosmopolit, bisa menyebar kemana-mana. Nah, inilah yang kosmopolit ya, sahabat cerdas ya, kosmopolit. Nah, inilah yang kita kenal sebagai penyebaran spesies di suatu daerah, baik tumbuhan, fitogeografi, kalau hewan zoogeografi. Nah, ini makanya disebut biogeografis. Nomor 50. Kita lanjutkan nomor 51. Salah satu upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara menetapkan hutan lindung. Jadi, sahabat cerdas, kita lanjutkan ya. Pelestarian itu dikenal sebagai konservasi. Ada ex situ di luar habitat alami dan in situ di habitat alami di situ. Ex situ itu di luar. Berarti yang disebut buatan. Ya, kalau in situ itu yang dikenal sebagai alami. Lah, in situ alami ini ada hutan lindung. Kemudian ada cagar alam. Ada taman nasional. Dan ada suaka marga satwa, khusus perlindungan hewan, spesies-spesies yang hampir punah. Nah, ini sahabat cerdas. Nah, yang ditanya adalah hutan lindung. Jadi hutan lindung itu memang kawasan untuk melindungi terutama tanah dan air. Kata kuncinya. Jadi tanah dan air adalah bagian dari lingkungan hidup.
Nah, memiliki fungsi utamanya adalah melestarikan lingkungan hidup, ya, termasuk mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah, nilai-nilai lainnya, nilai sejarah serta budaya bangsa, ya, untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita lihat di sini, sahabat cerdas, salah satu upaya pelestarian lingkungan adalah dengan cara menetapkan hutan lindung. Betul, hutan lindung ditetapkan fungsi utamanya menjamin kesinambungan. Jadi ada proses berkelanjutan, ada sumber daya alam terutama tanah dan air. Biar tanahnya tetap subur, airnya, ketersediaan airnya ada, tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman di dalamnya. Ada nilai-nilainya seperti nilai sejarah, nilai budaya bangsa, ya, yang berkelanjutan atau keanekaragaman yang ada di situ. Betul juga, ini betul. Jadi jawabannya adalah A, nyambung, ya, karena dilakukan cara menetapkan pelestarian lingkungan salah satunya menjamin kesinambungan. 52, kita lanjutkan. Kita turunkan sedikit, ya. Gimnosperma memiliki peranan yang besar dalam kehidupan. Jadi gimnos, ya, ini jadi tumbuhan berbiji, sahabat cerdas, ya. Namanya adalah spermatopita. Ini tumbuhan berbiji. Biji itu ada dua. Yang pertama ada angios, ini berbiji tertutup. Kalau gimnos ini berbiji terbuka. Nah, gimnos ini memang lebih langka dibanding dengan angios. Gimnos ini contohnya Pak Haji Marjonus. Pak Haji Marjonus. Ya, sahabat cerdas, ada Pakis Haji Damar Melinjo Pinus. Pakis Haji Damar Melinjo Pinus. Nah, inilah tanaman-tanaman yang memiliki peran besar dalam kehidupan. Contohnya Pakis Haji bisa digunakan sebagai tanaman hias, estetik, ya. Damar bisa digunakan sebagai bubur kertas, melinjo sebagai bahan makan, ya. Pinus bisa digunakan untuk minyak terpentin, ya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, dalam kehidupan ini punya manfaat besar, betul. Gimnos merupakan tanaman purba yang sangat indah dan perlu dilestarikan. Jadi Gimnosperma itu hidup di masa Devonian sekitar, ya, 380 atau sampai 350 juta tahun yang lalu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada spesies yang sudah punah, itu ada Pteridospermatopita, ya. Contohnya adalah paku biji. Nah, ini yang sudah punah di masa Devonian. Jadi ini memang lebih primitif dibanding dengan angios gimnos ini betul. Nah, jadi berperan dalam kehidupannya bukan karena purba, karena punya banyak manfaat gitu. Ini jawabannya B, ya, sahabat cerdas, tidak berhubungan. Lanjut, berikutnya nomor 53, ya. Kita turunkan dikit. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang akan menstimulasi otot sehingga otot bisa berkontraksi. Jadi otot itu bisa berkontraksi, sahabat cerdas, itu karena ada protein aktin dan miosin. Nah, ini, ya, ini nanti ada ATP, energi, ya. Nah, nanti menjadi aktinomiosin. Nanti ATP-nya dipecah menjadi ADP plus P lah, plus energi. Jadi melepas energi. Lah, inilah yang kita sebut sebagai proses kontraksi, mengerut ototnya. Lah, ini butuh zat namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin, ya. Jadi asetilkolin itu zat yang merangsang proses terjadinya kontraksi. Ada neurotransmitter, ya, yang akan menstimulasi otot sehingga otot berkontraksi. Nah, ini benar, otot tidak memerlukan rangsangan saraf, salah. Ya, kenapa? Ya, karena otot itu bisa bergerak harus ada resom, ya. Jadi ada reseptor, sensorik, otak, motorik, efektor. Jadi efektor itu adalah otot, ya. Ini harus ada saraf motorik yang menggerakkan, yang diperintah oleh otot. Nah, otak, maaf, ya.
Jadi otak itu memerintahkan saraf motorik untuk memberikan satu respon atau tanggapan. Nah, seperti itu. Jadi benar salah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 54. Perubahan pH dapat mempengaruhi efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Jadi, proses metabolisme itu dipengaruhi dua zat utama, ada singkatannya ya. Yang pertama ada energi, yang kedua ada enzim ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi metabolisme itu sangat dipengaruhi oleh energi yang berupa ATP. Lah, enzim ini sebagai katalisator atau mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, enzim dipengaruhi oleh pakis, sahabat cerdas ya. Jadi yang pertama dipengaruhi pH, yang kedua air, yang ketiga konsentrasi substrat atau enzim, yang ketiga ada penghambat, zat penghambat enzim namanya inhibitor, dan terakhir adalah suhu. Sehingga enzim dipengaruhi juga oleh pH, betul ya. Jadi contohnya enzim yang ada di lambung ya, ini tadi pepsin, itu bekerja dalam suasana asam ya. Nah, sehingga pada saat pH-nya rendah itu akan bekerja dengan optimal. Tapi kalau pH-nya tinggi, basa, dia kurang efektif bekerjanya. Jadi perubahan pH mempengaruhi efektivitas, betul. Perubahan pH dapat menyebabkan denaturasi itu pecah ya. Pecah, enzimnya pecah, salah. Yang mempengaruhi kerusakan hancurnya enzim itu adalah bukan pH, tapi suhu. Contohnya suhu yang tinggi di atas 60 derajat itu akan merusak enzim. Nah, menyebabkan denaturasi. Berarti kedua salah, betul salah, jawabannya C. Inilah sahabat cerdas, kita lanjutkan nomor 55 ya. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 55. Limbah rumah tangga banyak mengandung bahan organik yang dapat diuraikan oleh bakteri metanogen. Jadi, limbah rumah tangga itu macamnya banyak. Contohnya seperti ada plastik, ya, kemudian ada kertas, kemudian ada kotoran makanan, sisa-sisa makanan gitu, atau bisa jadi urin ya, feses dan sebagainya, itu termasuk limbah rumah tangga. Nah, di sini berarti limbah rumah tangga itu bisa mengandung zat anorganik ya, atau bisa mengandung zat yang namanya organik, sahabat cerdas ya. Jadi ada organik atau anorganik. Nah, contohnya kalau organik, contohnya adalah organik tadi seperti kotoran, makanan, sisa-sisa sayuran ya, urin, feses, itu termasuk organik. Nah, yang organik ini bisa diuraikan oleh dekomposer atau bakteri-bakteri pengurai. Contohnya ada bakteri metanogen seperti Methanobacterium. Nah, sehingga bisa menghasilkan gas CO2 sama gas CH4 atau yang disebut metana. Lah, metana ini bisa menjadi biogas, sahabat cerdas. Jadi limbah rumah tangga banyak mengandung organik, bisa dapat diuraikan metanogen, limbah rumah tangga dapat diolah menjadi biogas. Ini benar, tapi tidak berhubungan. Harusnya biogas, kenapa biogas? Kebalik ini, karena ada bakteri metanogen. Jadi betul-betul tidak berhubungan, jawabannya B. Oke, kita lanjutkan nomor 56, sahabat cerdas ya, nomor 56. Penyakit yang menyerang manusia yang disebabkan oleh bakteri. Jadi beberapa disebabkan oleh mikroorganisme, ada virus, ada bakteri, ada cacing, ada protozoa dan sebagainya, sahabat cerdas. Nah, di sini ada yang penyakit itu disebabkan oleh bakteri ya. Nah, yang ditanya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya diare, ini disebabkan bakteri. Seperti Escherichia coli yang berlebihan, kemudian ada salmonella, kemudian ada Clampi bakteri ya. Nah,
amfibakteri dan sebagainya. Hepatitis ini virus, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Disentri ini sigilla disentri, ini bakteri ya. Bedanya kalau diare itu keluar cairan ya, fesesnya berair banyak ya. Kalau disentri itu berdarah ya, kemudian berlendir juga. Influenza virus. Berarti jawabannya 1, 3 yaitu B. Oke, kita lanjutkan nomor 57. Secara umum jaringan penyusul akar apa? Jadi akar itu tersusun oleh ekor endostil, sahabat cerdas. Ya, epidermis, korteks, endodermis, stele. Jadi 1, 2, 3, ini 4 enggak. Jadi jawabannya A. Nah, kita gambarkan ini ada bulu akar ya. Ini modifikasi dari epidermis. Kemudian ada lapisan korteks yang kedua. Nah, terus yang ketiga, ini biru ini adalah endodermis. Nah, terus ada stele atau silinder pusat. Silinder pusat itu bisa berupa perisikkel ya, kemudian juga ada silem, floem, dan cambium. Nah, di sini ya, ini yang disebut stele. Ini ada silemnya, ada floemnya ya. Nah, di sini ada perisikkel. Nah, ini termasuk silinder pusat yang disebut stele. Nah, kalau yang ini tadi, ini adalah endodermis. Ya, ini adalah korteks. Nah, ini adalah epidermis, gitu ya. Jawabannya A, nomor 57. Kita lanjutkan nomor 58. Pasangan yang manakah yang tidak tepat? Berarti yang salah. Nah, gastrin ini berasal dari gaster. Gaster itu lambung. Nah, lambung itu mengeluarkan, mendigesti terutama adalah protein karena ada enzim yang disebut sebagai pepsin tadi. Ya, kemudian yang kedua tripsin. Nah, jadi enzim pemecah protein itu protease, sahabat cerdas, ada PT singkatannya, PT. Ada pepsin di lambung. Lah, tripsin ini ada di pankreas, kemudian dikeluarkan ke usus duodenum atau usus 12 jari untuk mencerna protein. Tadi ya. Terus yang terakhir ada erepsin. Nah, ini benar sahabat cerdas. Sekretin, nah itu dikeluarkan dari duodenum atau usus 12 jari ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada kolesitokinin. Yang kedua ada sekretin. Adalah sekretin ya. Oke. Nah, kolesitokinin ini akan merangsang hati untuk mengeluarkan empedu. Empedu itu dikenal juga namanya bilus. Berbeda dengan sekretin, ini merangsang pankreas ya, pankreas untuk mengeluarkan patal. Pankreas itu mengeluarkan tripsin, ada amilase dan lipase. Nah, jadi sekretin untuk mencerna lemak, salah sekretin itu untuk merangsang pankreas menghasilkan tripsin, amilase, dan lipase. Nah, nanti merangsang saja, jadi bukan mencerna lemak, tapi pada akhirnya bisa mencerna lemak begitu. Nah, kolesitokinin merangsang bilus betul, jadi 24C. Ini tidak langsung ini digesti karbohidrat kurang tepat, harusnya mencerna gastrin itu mencerna protein. Gaster itu lambung, itu ada enzim pepsin ya untuk mencerna menghasilkan HCl ya gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 59. Proses anabolisme adalah, jadi sahabat cerdas, metabolisme itu ada dua macam ya, kata pecah, ana susun. Kata pecah, ana susun. Nah, kata pemecahan itu contohnya adalah respirasi. Ada aerob dan anaerob. Ini eksergonik. Berarti respirasi itu untuk menghasilkan energi. Nah, atau reaksinya karena respirasi aerob boleh disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara anabolisme itu contohnya adalah fotosintesis. Ini endergonik. Endergonik itu berarti butuh energi. Berarti ini salah, ini termasuk katabolisme, memerlukan energi benar, memerlukan enzim. Jadi semua proses metabolisme itu butuh enzim sebagai katalisator atau mempercepat reaksi. 24 sahabat cerdas. Jawabannya C. Terakhir nomor 20 ya. Upaya pengendalian hayati dianggap berhasil jika ya
Kita lihat. Nah, jadi yang disebut pengendalian hayati adalah mengendalikan, ya, konsepnya adalah mengendalikan populasi dalam rantai makanan itu dengan menggunakan predator alami atau musuh alami. Jadi nggak memusnahkan. Contohnya ada banyak tikus, lah ini musuh alaminya apa? Contohnya ada ular, kemudian ada burung hantu gitu. Sehingga menyediakan ular dan burung hantu untuk bisa untuk bisa mengendalikan populasi tikus, tapi tidak sampai memusnahkan populasi tikus gitu. Jadi hanya mengendalikan jumlahnya biar tidak merugikan di alam itu, merugikan padi gitu ya. Jadi menurunkan keseimbangan populasi, ya, hama tingkat yang tidak sampai merugikan begitu. Memusnahkan salah. Jadi tidak, konsepnya tidak memusnahkan. Memusnahkan salah, ya. Menurunkan jumlah predator malah salah. Predator itu malah justru untuk menyeimbangkan populasi, sehingga hama-hama dan penyakit itu tidak merugikan produk utama, contohnya pada padi tadi ya. Oke, jawabannya 4 saja adalah D. Begitu sahabat cerdas, sementara kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.